Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas pertanyaan atau question, yaitu mengapa harus dilakukan uji asumsi klasik pada regresi linear metode ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Nah, di sini ada beberapa alasan yang akan saya kemukakan. Mengapa harus uji asumsi klasik? Sebelum menjawab, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Mengapa harus uji asumsi klasik? Jadi, ketika kita melakukan uji asumsi klasik, tujuan utamanya adalah ingin menghasilkan base linear unbiased estimator. Jadi, agar hasil estimasinya adalah tidak bias dan tentunya konsisten. Analoginya bagaimana? Jadi ketika kita tidak melakukan uji asumsi klasik, maka potensi hasil estimasi untuk terjadinya bias akan lebih tinggi. Contohnya bagaimana bias itu? Bias itu seperti ini. Misalkan kita melakukan estimasi regresi linear berganda dan ternyata hasil koefisiennya itu signifikan, ya, signifikan. Namun ternyata signifikan dan positif. Namun ternyata itu bertentangan dengan teori. Misalkan secara teori itu harusnya signifikan dan negatif, tapi kok ini positif. Nah, ini salah satu hal yang terjadi. Atau juga bisa menyebabkan yang tadinya harusnya secara teori signifikan, ini tidak signifikan. Atau sebaliknya. Dan ini banyak sekali bias dan ketidakkonsistennya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Nah, ketika kita menggunakan regresi linear metode OLS, kita harus memperhatikan bahwa asumsi yang harus kita uji adalah bahwa residual terdistribusi normal. Apa itu residual? Residual adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Nah, Y predicted atau Y penduga ini kita peroleh kalau kita sudah melakukan estimasi, ya, sudah diperoleh nilai intercept, kemudian koefisien dari variabel bebas masing-masing. Selanjutnya kita bisa tahu nilai residual. Nah, ini kita perlu uji terdistribusi normal atau tidak. Ya, asumsinya agar tidak bias ya harus terdistribusi normal. Kemudian varians konstan, ya, atau sering disebut dengan homoskedastisitas. Jadi asumsinya adalah agar tidak bias maka harus homoskedastisitas, ya. Kalau terjadi masalah heteroskedastisitas atau varians tidak konstan, dalam hal ini adalah varian residual, maka itu bisa berpotensi menimbulkan bias. Oleh karena itu kita perlu menguji apakah variansnya konstan atau tidak, ya. Kemudian model linear. Nah, tentunya kalau kita menggunakan regresi linear metode OLS, tentunya adalah model harapannya adalah linear. Kalau tidak linear atau non-linear, kan bisa saja kubik, kuadratik, dan sebagainya. Itu jangan dipaksakan menggunakan regresi linear metode OLS. Oleh karena itu, kita perlu menguji asumsi ini. Jadi harus dipastikan terpenuhi. Kemudian tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Ini berlaku kalau kita menggunakan regresi linear berganda. Artinya, minimal ada dua variabel bebas. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan kita perlu memastikan agar tidak bias itu tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Ya. Kemudian, kalau untuk data time series juga kita perlu memastikan tidak terjadi autokorelasi, ya, baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Kemudian kita memastikan dengan uji asumsi ini tidak ada data outlier. Karena apa? Misalkan kita melakukan pengamatan profit dari petani di sebuah wilayah. Misalkan petani ini sebagian besar petani rata-rata misalkan profitnya di antara misalkan 1 sampai 2 juta. Nah, ternyata ini ada seorang petani 50 juta sampai 100 juta misalkan profitnya. Nah, ini perlu dicek apakah memang benar cara penghitungannya atau memang petani tersebut ada usaha yang lain. Sehingga ya kita perlu memastikan supaya tidak bias, kita cek dulu ada data outlier atau tidak. Nah, itu adalah alasan-alasan mengapa kita harus melakukan uji asumsi klasik, ya. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.